pemirsa, itu dia lagi ada huru-hara di dunia skincare Indonesia ya. Ketemu lagi di Asal Usil bersama saya John Martin. Sekarang saya lagi penasaran banget nih sama segala kehebohan yang terjadi di dunia skincare. Yang katanya banyak banget produk-produk skincare khususnya lokal nih pemirsa, yang nggak sesuai kandungannya sama klaim atau labelnya. Kita mau cek dulu pendapat masyarakat dan apakah mereka tahu skincare apa yang mereka pakai dan kandungannya. Yuk! Mbak, aku mau nanya, sehari-hari pakai skincare apa? Perawatan wajah. Wajahnya glowing sekali. Iya. Gimana? Yang lokal-lokal aja. Yang lokal itu apa? Air santan. Itu apa? Lidah buaya. Lidah buaya beneran. Bener serius. Masa sih nggak pakai apa-apa begini? Di ini Minang nanyanya skincare. Iya, nggak apa-apa dong. Kan soalnya di antara para rendang ibu glowing sendiri. Gitu, ya menyala. Mukanya menyala ibuku. Wah gitu loh, makanya saya mau nanya. Emang beneran nggak pakai skincare? Pelembab gitu misalnya? Berarti muka juga nggak pernah dicuci ya bu ya? Dicuci. Oh dicuci, pakai sabun mandi? Bukan. Pakai sabun apa? Yang facial lah. Ya itu berarti. Ya kan itu, iya maksudnya berarti apa aja? Skincare-nya apa? Facial wash, terus pelembab, nah terus udah itu aja. Kalau mbak apa? Ini kalau anak muda pasti banyak aku nih. pakainya Sunscreen. Terus aku karena muka aku sensitif, jadi aku tuh nggak pakai sabun cuci muka. Jadi kalau misalkan habis selesai itu aku pakainya biasanya face mist atau nggak micellar water aja buat bersihin muka. Untuk ngebersihin makeup. Iya, Oh oke. gitu. Kalau milih skincare lebih suka milih skincare lokal apa yang impor? Lokal. Ya iyalah, kalau ini nggak usah ditanya ya. Tadi aja dia milih pakai lidah buaya ya kan? Ya. Emang bagus loh kayak gitu. Aku sendiri pakai timun kalau maskeran. Kamu kalau skincare yang tadi sunscreen dan micellar water segala macam itu lokal apa yang impor? Lokal. Lokal, bukan yang dari Korea, dari mana itu? Bukan. Enggak. Nah, kalau misalnya ibu kan tadi paling tidak pakai facial wash sama pelembab kan? Kalau misalnya pakai facial wash sama pelembab, mbaknya juga tadi pakai sunscreen, dilihat dulu nggak kandungannya kira-kira apa? Atau pokoknya viral beli, banyak yang beli gitu. Oh ya, dilihat dulu kandungannya. Emang apa kandungannya facial washnya ibu? Hah? Ada si Nia Bisa. Nia apa? Nia Ramadhani. Hah? Nia apa? Nia Paramita, ibu. Masa ada Nia Ramadhani di dalam facial? SPF-nya kalau sunscreen. Kandungannya itu nggak dilihat ya? Pokoknya viral aja? Enggak sih, maksudnya centongan di muka aja. Oh, jadi kalau beli facial wash ibu berdasarkan apa? Berdasarkan duitnya? Atau berdasarkan mana yang paling depan di supermarket? Atau berdasarkan apa? Sesuai budget aja. Duit ya berarti ya? Duitnya berapa ya itu sudah ya? Iya, betul. Oke, nah ini lagi viral ya. Ada dokter di sosial media yang katanya membongkar kandungan-kandungan skincare, ternyata yang overclaim, alias klaimnya itu tidak seperti yang ditulis di label. Menurut ibu, dokter ini perlu melanjutkan apa mendingan kita bumi hanguskan aja? Lanjutkan. Kenapa? Ya biar konsumen itu ngerti produk-produk mana aja Gitu ya? gitu. Jadi dia mengedukasi. Ya, betul. Kamu tahu nggak nih berita ini? Tahu, pernah dengar. Cuma aku nggak ngikutin lebih lanjut. ya. Oh, Si R itu ya. R siapa? R itu ya. Hah? Rahel Mariam. Hah? Rahel V-nya. Siapa R? Reza Rahardian. Siapa? Dokter ya. Gak tahu deh. Kalau menurut kamu ada yang dokter yang kayak gini gimana? Menurut aku kalau misalkan emang nanti kebukti mendingan langsung kan dia udah buka statement ya, Ya. buka statement dengan omongan kayak gitu daripada nanti malah ngundang pro kontra di masyarakat, mendingan dilanjutin penelitiannya jadi emang kebukti kalau itu benar apa enggak gitu. Gitu, oke. Jadi mendingan itu dilanjutkan walaupun banyak hatersnya Iya, ya. betul. Ya kan? Bu, terima kasih banyak ya Ibu. Pakai sunscreen dong Bu. Kalau siang kan jadi supaya nggak sama kayak Kalau rendang. Kak Jun apa pakainya? Wah, saya pakai Lidah mertua. lidah mertua katanya. Tanaman. Apa
apa kabar? Baik. Mbak, aku mau nanya dulu dong. Oke. Kelihatannya dari jauh mukanya kan glowing banget ya. Waduh, Ya, Mbak ya. pakai skincare apa aja biasanya hari-hari? Skincare-nya Pakai merek disebut. Jangan pakai merek dong. Maksudnya pakai apa aja? Oh, Sabun pakai kah sabun, atau apa lagi? sabun, terus apa namanya? Pelembab. Pelembab. Terus kalau siang ditambahin apa biasanya? Oh enggak. Pakai sunscreen gitu nggak? Pakai Sunscreen sunblock? iya dong, wajib. Iya. Sunscreen Terus iya, wajib. apalagi serum-serum nggak? Serum pakai. Nah, Mbak kalau mau milih sunscreen itu berdasarkan apa? Harganya kah? Atau berdasarkan rekomendasi orang? Atau berdasarkan lihat sosmed atau apa? Kalau mau beli skincare. Sunscreen-nya. Oh, kalau mau beli skincare-nya. Kayaknya ini sama dokternya deh. Oh, Mbak pakai skincare dokter. Mehong banget. Dokternya di mana? Dokter hewan bukan ya? dokter kulit. Jadi ini pakai obat dokter kulit. Oh, oke. Jadi nah, pernah nggak skincare yang Mbak pakai dari dokter itu Mbak tanya kandungannya apa gitu? Dok, ini kandungannya apa ya? Enggak ya? Percaya aja. Percaya aja. Karena Yang dokter penting jadi hasilnya bagus. Oke, dicoba hasilnya cocok, bagus ya udah percaya aja. Nah, Mbak, ini di sosmed akhir-akhir ini tuh kan ada yang viral dokter yang membongkar kandungan-kandungan skincare yang ternyata nggak seperti yang dicantumkan di labelnya. Yap. Menurut Mbak, gimana dengan kasus ini? Kayaknya memang perlu waspada juga kita ya. Ya, oke. Yang pertama gitu kan, kalau misalnya memang kandungannya itu kandungan merkuri yang membahayakan, kan merugikan juga buat. Dan katanya kebanyakan hasil temuan dokter ini yang klaimnya nggak sesuai itu katanya kebanyakan skincare lokal. Oh gitu. Jadi Mbak kalau sudah kayak tahu kayak gini, kira-kira takut nggak pakai Ya skincare takut lokal? banget dong, takut banget, Takut harus ya. hati-hati. Harus Jadi hati-hati. mendingan beli skincare yang impor-impor Nah, aja. impor, ya lokal sih nggak apa-apa, tapi terjamin kualitasnya gitu. Gitu ya. Yang udah- Taunya dari mana terjamin? Ya kan nanti kan kita kan bisa ngerasakan pas dipakai gitu, pas Oh, dipakai ngefek kalau atau bisa enggak? kena, gitu. Oh. Kalau muka memerah pasti kita ini lagi kan, apa nih, apa yang kurang, apa yang ini kan bisa aja gitu. Tapi tanggapannya tentang manuver dokter ini gimana? Perlu dihentikankah karena meresahkan atau perlu dilanjutkan karena bikin banyak orang tahu gitu kandungan skincare lokal itu apa aja? Gitu. Iya, Menurut Mbak? kalau memang itu membahayakan ya diberhentikan. Maksudnya skincare-nya? Ya skincare-nya harus diberhentikan. Soalnya kan itu membahayakan juga buat ini kan. Oh gitu ya. Membahayakan, apalagi itu kan buat beli skincare-nya mah murah, nanti buat perawatan jangka panjangnya. Kalau mahal. rusak ya. Kalau rusak lebih Nah, mahal. coba kasih saran dulu untuk buat pengguna-pengguna skincare. Nah, coba apa yang perlu diperhatiin? Kalau buat pengguna skincare yang harus diperhatikan, pertama mungkin ya kandungan ininya di dalam skincare itu Ya. apa aja gitu kan. Amankah yang pertama, yang kedua kandungan skincare itu apa benar-benar bagus buat kulit kita gitu. Nah, itu aja sih yang sangat diperhatikan. Jangan tergiur dengan murahnya apalagi. Ya. Udah kayak marketing ya. Biasanya apa aja tahap skincare-nya? Facial wash, facial wash, Terus? toner, Toner. moisturizer sama sunscreen. sunscreen, serum-serum gitu nggak pakai? Belum. Oh enggak, oke. Kalau kamu apa aja? Sabun cuci muka, toner, serum, moisturizer sama sunscreen. Nah, kamu tuh berarti kan produknya banyak ya yang dipakai ya. Kamu kalau misalnya memilih untuk membeli produk-produk itu tuh berdasarkan apa? Harganya kah? Atau lihat di sosmed kah? Atau rekomendasi orang kah? Atau berdasarkan apa? Lihat sosmed sih Pak. Ya sosmed. Jadi apa yang lagi ngetren saat ini itu yang dibeli. Kalau tahun depan trennya beda berarti ganti lagi? Enggak sih, kan abis paling buat di sosmed tuh nyari reviewnya aja. Oke. Ya kalau misalkan cocok berarti lanjut beli. Oh, kalau kamu berdasarkan apa? Kalau aku beli produk. berdasarkan rekomendasi orang sih biasanya. Oke. Terus? Terus habis itu aku cek reviewnya ke internet, Heeh. dicoba kalau misalkan cocok aku lanjut, kalau enggak berarti ya udah stop. Di sosmed lagi ada yang rame tentang dokter detektif, tahu nggak? Jadi Pernah dia tuh dengar sih. dokter mengungkap kandungan-kandungan dalam skincare yang ternyata tidak sesuai dengan labelnya. Oh, aku Iya, kemarin baru lihat yang Bener, jangan disebut dong mereka. Pokoknya ada dokter yang mengungkap kandungan dalam skincare tidak sesuai dengan labelnya atau Iya. sesuai dengan klaimnya. Menurut kamu gimana? Dokter ini meresahkan atau mengedukasi?
Menurut aku edukasi sih. Jadi kita juga lebih tahu kalau misalkan mau beli produk tuh lihat review orang juga kan. Pas kita lihat dokter ini, oh ternyata kandungannya tuh dia udah nyantumin kandungan A, tapi ternyata kandungan A-nya tuh nggak ada. Itu kan merugikan kita juga sebagai pembeli gitu. Ya. Nah, kamu jadi takut nggak sih beli skincare yang ternyata setelah diuji lab kok kandungannya nggak sesuai sama apa yang ditulis di label ya gitu? Iya sih ya, mungkin bukan takut ya, jadi agak lebih milih lagi kalau mau beli jadinya. Ngebantu sih. Nah, kebanyakan hasil dari si dokter ini katanya yang kurang terpercaya adalah skincare lokal. Oke. Nah, kalau tahu kayak gini, tapi skincare lokal itu kan murah ya. Kamu akan takut beli skincare lokal kah? Mendingan nabung untuk beli skincare impor kayak dari Korea dan mana-mana itu, atau tetap bertahan dengan skincare lokal tapi kayak lebih dipilih-pilih lagi? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku Jadi takut pasti sebenarnya kalau takut enggak sih ya. Mungkin kita emang harus lebih aware lagi aja. Untuk beli skincare lokal pasti nggak akan takut sih. Cuman kita harus lebih pilih-pilih lagi aja. Terus lebih sering lagi lihat dokter detektif mungkin ya, karena udah membantu. Kalau kamu gimana? Iya sih. Kalau takut enggak sih, karena aku yakin pasti masih banyak skincare lokal yang bagus. Pasti nggak semuanya kayak gitu ya. Nggak semuanya kayak gitu. Menurut kamu orang pakai skincare harusnya umur berapa sih mulainya? Menurut aku iya 15. 10 tahun sih kayaknya harus udah ada ya. Karena sekarang juga udah banyak ya skincare buat bayi juga. Oke, nah kalau bocil-bocil gitu skincare-nya apa ya menurut kamu ya? Apa ya, paling yang penting sunscreen-nya aja sih. Pasti Sunscreen udah ya? ada ya. Sama mungkin facial wash ya? Iya. Oke, baru nanti semakin nambah usia baru semakin Makin ribet nambah. ya. Betul. Kalian 1 bulan habis berapa buat skincare doang? Aduh. Kira-kira aja, Berapa ya kira-kira? Dikira-kira aja, mungkin nggak bisa sampai persis berapa tapi kira-kira. Mungkin under 500.000 sih, karena kan nggak semuanya habis barengan ya. Iya benar. Kalau kamu? Sama sih, paling segituan. Sekitar gitu ya? Soalnya biasanya belinya Kamu umur berapa sih, boleh tahu nggak? 19. 19. Aku 22. Anak 19 sampai 22 udah 500 ribuan sebulan. Jadi nanti kalau 25 kira-kira naik 2 kali lipat, nambah 5 tahun naik lagi 3 kali lipat. Jadi siap-siap suaminya ya. Aduh. Nih pemirsa, saya tuh rajin pakai skincare gini, di apply lagi. Boleh pakai skincare apapun, merek apapun boleh pemirsa. Tapi kayaknya kita juga perlu belajar nih untuk tahu kandungan apa yang baik, kandungan apa yang harus dihindari. Jadi supaya nggak dibodoh-bodohi, ya kan? Sampai ketemu lagi di Asal Usul berikutnya. Saya pamit dulu ya, dadah.